يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sholat duhur Masjid Al-Muluk yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita sejenak mempelajari tafsir ringkas dari surat An-Nas. Surat An-Nas yang kita yakin bahwa surat ini kita sudah menghafalkannya, mempraktekkannya di dalam solat-solat kita. Bahkan di antara kita sudah mengamalkannya apa yang menjadi kandungan daripada surah yang pendek ini. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita mengalir sebuah dua permasalahan atau dua perjalanan. Pertama, ada kebaikan. Di dalam langkah-langkah kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan atau menemukan kebaikan. Sebaliknya, di dalam perjalanan hidup kita terkadang kita menemukan sesuatu keburukan, hal yang tidak kita sukai, hal yang kita terkadang tidak mau ada di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini ada sesuatu yang kita inginkan berupa kebahagiaan, berupa kekayaan, berupa kesehatan, berupa keberadaan, dan seterusnya dari hal-hal yang kita cita-citakan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga berjalan dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak kita inginkan berupa kesedihan, kemurungan, penyakit, dan seterusnya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang sempurna ini telah membimbing kita bagaimana menyikapi dua perkara ini. Ketika kita dengar ada sesuatu yang dapat membahagiakan kita, sesuatu yang dapat menyelamatkan kita, sesuatu yang dapat memberikan kita manfaat, maka kita meminta kepadanya. Ini petunjuk Islam, ajaran Rasulullah, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana contoh kecil saja, ketika nanti kalau kita keluar dari masjid, kita tidak tahu kemana kita keluar masjid ini. Keinginan kita ingin pergi lagi ke kantor, kita ingin pulang ke rumah, kita ingin pergi ke pasar. Maka kita meminta kepada Allah sebagaimana doa kita. Allahumma inni as'aluka. Hafal ayatnya? Ayatnya apa? Doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu ada ya? Itu di kanan kiri kita ada. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu karuniamu. Karunia Allah itu sesuatu yang indah. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang positif, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika datang waktu pagi, ketika datang waktu malam, waktu siang, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berlindung kepada Allah. Sebagaimana doa yang sering kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ini jangan pernah lepas dari zikir-zikir kita. Zikir pagi, setelah salat subuh,
duduk, zikir pada sholat, kemudian zikir pagi, setelah sholat asar kita duduk, lalu baca zikir masa, zikir sore. Kita memohon kepada Allah, kita berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran Islam yang kita bertawakal, meminta berlindung kepada Rabbul Alamin. Nanti kita akan bacakan bagaimana besarnya kandungan surat An-Nas. Baik, kita langsung saja karena waktu kita pendek. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nas. Surat An-Nas ini salah satu dari dua surat yang Nabi kita Muhammad SAW katakan surat ini adalah mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Perlindungan dari apa? Nanti ada kandungannya. Yang pertama adalah surat An-Nas, yang kedua adalah surat Al-Falaq. Kita baca sebelum tidur, kita baca setelah kita sholat, kita baca setelah kita ingin memasuki waktu siang, kita baca ketika kita ingin memasuki waktu malam. Makanya ada zikir-zikir di situ. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Allah perintahkan kepada Rasulnya ketika mendapatkan wahyu dari Allah itu untuk umatnya. Jadi seluruh umat Rasulullah SAW untuk mengatakan apa yang kita katakan, a'udzu, aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Bi Rabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Dan kita tahu bahwa Rabb itu artinya ada tiga. Pertama, pencipta. Kedua, pemilik. Ketiga, pengatur. Maka dengan adanya tiga hal ini terciptalah yang dinamakan dengan alam semesta. Teraturnya perjalanan alam semesta. Ada yang memiliki alam semesta. Iya, akan ada. Sebagaimana dalam perjalanan misalnya di masjid ini misalnya, ada yang membuat masjid ini, ada yang mengatur pengurus-pengurusnya masjid ini, ada yang memimpinnya, pemilik masjid ini. Maka perjalanan masjid ini akan bagus ketika tiga hal ini terpenuhi. Demikian juga kita sebagai manusia. Sebagai manusia, manusia itu ada penciptanya, ada pemiliknya, ada pengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbun nas, Rabbnya manusia. Maka ketika ditanya kepada siapa kita berlindung, kepada tiga yang memiliki sifat yang sempurna ini, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita, kalau ingin berlindung, berlindunglah kepada zat yang pencipta manusia, zat yang mengatur manusia, zat yang memiliki manusia. Maka ketika kita sudah mengetahui tentang sifat-sifat Allah yang sempurna ini, kita akan yakin ketika kita memohon perlindungan, ketika kita ingin meminta sesuatu, kita yakin Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Kita yakin pasti diterima permintaan kita. Kita yakin kita akan dihindarkan dari bencana, penyakit, bala, dan seterusnya. Maka di sini Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk berlindung kepada Rabbnya manusia. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. Apa ayat kedua? Malikin nas. Di sini hanya ada satu bacaan. Malikin nas, ma-nya dibaca pendek. Kalau ma-nya dibaca panjang, itu berbeda maknanya. Malikin nas artinya penguasa manusia.
Sedangkan tadi sudah ada di dalam kandungan Rabbun Nas tadi. Kalau kita katakan Malikin Nas, penguasa manusia, berarti diulang saja hal yang mustahil di dalam Al-Quran. Makanya dibaca pendek, Malikin Nas, hanya satu bacaan, dikenal dari ahli qurra. Artinya apa? Rajanya manusia. Kalau di dalam Al-Fatihah boleh Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dua maknanya. Penguasa hari pembalasan, rajanya hari pembalasan. Karena dikenal dua bacaan dengan ma yang panjang, ma yang pendek di dalam surat Al-Fatihah. Adapun surah An-Nas ini cuma satu, Malikin Nas. Berlindung berlindung kepada siapa kita? Berlindung kepada penciptanya manusia, berlindung kepada pemiliknya manusia, berlindung kepada pengaturnya manusia. Yang keempat ini, berlindung kepada rajanya manusia. Kalau kita ini punya raja, hidup kita akan tenang. Sebagaimana dalam rumah tangga saja, misalnya kita anak, misalnya kita punya orang tua, bapak itu raja, dia yang memimpin, dia yang mengatur. Ketika kita ada apa-apa, nanti dia yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Ini dalam keluarga kecil, dalam kehidupan yang kecil, dalam rumah tangga, apalagi dalam kehidupan yang luas ini. Kita harus bangga, kita harus percaya, kita bahwasanya kita punya Malik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlindung kepada siapa kita? Kepada zat yang memiliki 4 sifat: pengatur, pencipta, pemilik, yang merajai. Yaitu ini adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Kemudian ayat ketiga, Ilahin Nas. Apa ilah? Sesembahannya manusia. Kalau kita melihat, Masya Allah, indah sekali bahasa Al-Quran. Allah mengajak kita bicara itu indah sekali. Mengapa Ilahin Nas diletakkan di ayat yang ketiga? Karena di ayat pertama, ayat yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Siapakah Allah itu? Siapakah Allah itu? Rabbun Nas dan Ilahin Nas, pencipta manusia, pemilik manusia, pengatur manusia, rajanya manusia. Kalau dia menghabarkan Ilahin Nas, itulah ciri-ciri zat yang disembah oleh manusia. Kalau ada orang yang pergi ke dukun di kala sakit misalnya, dia pergi ke dukun. Apakah dukun pencipta? Tidak memiliki suatu secuil pun. Apakah dukun mengatur? Tidak. Apakah dukun memiliki? Apakah dukun raja? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki. Ada orang yang datang kepada kuburan misalnya, apakah dukun mencipta? Kuburan menciptakan, kuburan memiliki, kuburan mengatur, kuburan raja? Tidak. Jadi semua makhluk ini sama, tidak ada yang memiliki 4 hal ini, melainkan hanya milik Allah secara mutlak. Maka di sini Allah katakan Ilahin Nas, dialah Allah sesembahan manusia. Ini, maka tugas kita ini adalah pertama kali, sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah, kenali dulu Allah. Di sini Allah ajari kita. Allah memperkenalkan kepada dirinya pertama kali apa? Bahwasanya Allah itu adalah Rabbun Nas, Malikin Nas. Demikian juga di dalam surah Al-Fatihah, sebelum kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah, apa yang Allah katakan? Pujilah Allah Rabbul Alamin. Allah memperkenalkan diri dulu, supaya kalau kita sudah kenal dengan Allah, kita akan cinta, yakin, takut, dan seterusnya dari sifat-sifat penghambaan diri kita sebagai manusia. Tapi mengapa kok kita tidak percaya? Kalau sakit datang, kalau ada sesuatu musibah, kok bukan larinya kepada Allah? Kok kalau kita ini punya keresahan, bukan larinya kepada Allah, tapi kita lari kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena poin yang pertama belum kita lakukan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebenarnya tidak mengenal Allah.
Buktinya kalau hujan, hati kita gemuruh. Walaupun ucapan kita, ya qadarullah, hati kita terkadang berbeda antara yang diucapkan dengan apa yang kita yakini. Banyak hal terjadi. Ketika musibah datang misalnya, kita kehilangan sesuatu misalnya, lalu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terkadang itu ucapan saja, tapi hati berbeda dengan yang kita ucapkan. Nah, di sini poin yang terpenting bagi kita, kenali Allah. Maka dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang pasrah kepadanya. Menjadi hamba yang muslim kepadanya. Menjadi hamba yang Islam kepadanya. Islam itu adalah agama berserah diri kepada Allah. Kalau Allah, yang namanya orang yang sudah berserah diri kepada Allah, ketika Allah perintah kita manut, Allah larang kepada kita sesuatu, manut. Itu perintah, larangan Islam ketika kita mau menerima perintahnya, mau menjauhi larangannya. Ya, ini adalah ilahin nas. Ya, paham di sini? Ini pertanyaan yang pertama. Kepada siapa kita berlindung? Jawabnya adalah kepada pemilik manusia, pengatur manusia, pencipta manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, kepada apa kita berlindung atau dari apa kita berlindung? Pertama, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas. Waswas itu dedengkotnya keburukan. Apa? Asyaitan. Al-Khannas, setan itu memiliki sifat. Pertama, maju. Kedua, mundur. Ini dua sifat syaitan. Maju untuk menyerang, mundur untuk bersembunyi, memasang siasat yang baru. Jadi syaitan itu tidak bakal lari dari kita. Dia ketika kita melemah, dia akan maju menyerang kita. Maka terkadang kita terperdaya kalah mengikuti keinginan syaitan. Terkadang kita kuat membaca surat An-Nas misalnya, membaca perlindungan kepada Allah, membaca ayat kursi. Dia mundur melihat bagaimana akan menyusun strategi baru, melihat bagaimana kita lemah. Itu syaitan. Makanya kita berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, berlindung dari keburukan syaitan yang senantiasa maju dan mundur di dalam menyerang. Ini kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Ada manusia yang senantiasa tunduk mengikuti perintah-perintah syaitan. Ada manusia yang terkadang dia lawan, terkadang terperdaya. Mungkin ini yang kita ini. Karena kita ini Masya Allah, ketika ada perintah, enggak langsung kita lakukan. Kata syaitan, nanti, dengan taswibnya, nanti aja, nanti aja. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, ayo maju, kita lakukan. Ini syaitan. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, inna syaitana aduun lakum. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhidhuhu aduan, maka jadikanlah musuh. Allah perintahkan kepada kita, syaitan itu adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah musuh. Jadi jangan jadikan syaitan itu teman. Banyak diantara manusia yang menjadikan syaitan menjadi teman. Bagaimana caranya? Banyak. Ketika dia berguru, ya, tujuannya untuk mencari ilmu kebal, tujuannya adalah untuk, ya, dia menjadi sakti misalnya dan seterusnya. Itu menjadikan apa? Menjadikan syaitan itu menjadi teman. Baik. Ini ayat yang ke berapa ini? Yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang syaitan itu memberikan yuwaswis. Apa yuwaswis? Bisikan.
Ya, bisikan di mana? Fi sudur, di dalam hatinya, di dalam dadanya manusia. Tahu bisikan? Bisikan itu lembut sekali. Terkadang tidak terasa kita. Oh, ternyata kita sedang ditipu, diperdaya oleh syaitan. Kita menyangka saya sedang beribadah kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Masya Allah, ternyata kita melakukan dosa. Saking halusnya, saking lembutnya, kita merasa beribadah tapi ternyata melakukan dosa. Iya. Lihat bagaimana orang yang pergi kepada dukun, namanya banyak ya, paranormal, apa namanya, paranormal, kemudian apa lagi? Rada-rada apa? Kiai putih, kemudian lagi? Nah itulah. Tapi jangan lihat bentuknya, jangan lihat namanya, lihat hakikatnya. Justru kita belajar antara apa? Antara nanti bagaimana ciri-ciri dukun, bagaimana ciri-ciri kahin, bagaimana ciri-ciri dokter. Kalau dokter itu jelas, dokter itu jelas, dia pakai obat, ya kan? Dia pakai uji coba, jarum suntik, dimasukkan obatnya ke dalam tubuh, ada reaksinya, jelas ini dokter. Adapun dukun terkadang Masya Allah, ketika kita baru datang saja, dia berupaya untuk, kau datang untuk ini kan, ya, kita katakan iya, satu poin yang kau harus lakukan. Ini ciri-ciri dukun palsu ya. Kau sebagai mahar pertama, carikan kucing yang kakinya hitam, bulunya hitam, matanya hitam. Kan sulit. Oh ternyata ada. Ya, satu syarat lagi. Kucingnya harus anak yatim. Nah, nggak ada. Saya ada. Harganya sekian. Ya kan begitu. Ini ciri-ciri ini dipersulit. Ya, makanya ya, terkadang seseorang itu meyakini dia sedang beribadah, dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata dia sedang melakukan dosa. Inilah amalan dinamakan dengan amalan bid'ah. Dia menganggap dirinya sedang apa? Beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, dia sedang berzikir kepada Allah, dia sedang sholat, dia sedang puasa. Ya, ini adalah amalan-amalan ibadah. Tapi terkadang caranya, jenisnya, tempatnya, ya kemudian bilangannya, ya, kadarnya, itu harus sesuai yang Nabi Muhammad SAW contohkan. Maka kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang senantiasa memberikan iwas-wis, ya, bisikan-bisikan yang lembut ke dalam hatinya manusia. Ini makna iwas-wis yang pertama. Makna iwas-wis yang kedua adalah, ya, itu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya, dari godaan syaitan, ya, yang memiliki sifat yuwaswis. Ini maknanya adalah gemerincingnya gelang-gelang kaum wanita. Ya, gelang-gelang kaum wanita. Di zaman dahulu kaum wanita itu pakai gelangnya di kaki. Ketika berjalan kedengaran gemerincing begitu. Nah, ini diantara penafsiran, salah satu penafsiran tentang yuwaswis. Intinya bahwa penafsiran yang ditafsirkan oleh jumhur ulama tafsir bahwa yuwaswis ini ditafsirkan dengan apa? Bisikan-bisikan syaitan yang lembut, sepertinya suatu kebenaran tetapi apa? Menipu. Syaitan itu membawa suatu berita 100 misalnya, ya, 99 kebohongan, satu itu ngepasi, bukan kebenaran, ngepasi kebenaran saja. Baik, kemudian yang terakhir adalah minal jinnati wan nas, dari golongan, jadi syaitan dari golongan jin dan manusia.
Dari sini kita mengerti bahwa syaitan itu tidak ada wujud. Kalau kita ingin mana syaitan, tidak bakal ada. Dia adalah sifat. Dia adalah sifat. Yang mana ya syaitana itu maknanya adalah membangkang artinya. Maka bagaimana wujudnya? Allah jelaskan. Wujudnya ada dua. Pertama adalah dari kalangan jin. Yang kedua dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Nah, maka ketika ada manusia yang mengajak kepada perkara-perkara yang buruk, ya, ketika ada manusia yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah, maka dia memiliki sifat-sifat syaitan. Ya, memiliki sifat-sifat syaitan. Maka syaitan itu, masya Allah, ya, dia akan menghembuskan berbagai macam bentuk malapetaka, kerusakan, keburukan. Itu syaitan. Ya, berupa apa? Terkadang berupa perkataan-perkataan yang diucapkan oleh manusia, dibisikkan kepada manusia. Nah, itu makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan ini. Baik, intinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Iya. Mengapa kita berlindung kepada Allah yang memiliki 5 sifat tadi? Karena syaitan ini adalah biangnya keburukan. Biangnya keburukan. Maka untuk berlindung dari biangnya keburukan ini, pimpinannya keburukan ini, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 sifat tadi. Ya, berbeda halnya dengan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara dunia ini saja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Ada 5 perlindungan kita ke dalam surat itu. Ya, adapun surat An-Nas kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara di dunia dan sampai nanti perkara-perkara akhirat. Karena keburukan syaitan itu bukan hanya di dunia saja, tapi keburukan syaitan itu ingin mengajak anak keturunan Adam menuju neraka. Baik, selesai tafsir ringkas. Ini sangat ringkas sekali ya. Apabila kita baca tafsir surat An-Nas ini panjang sekali. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, dan seterusnya. Ini sangat panjang sekali, tapi ini kami ambilkan dari tafsir ringkas. Semoga ada manfaat. Ya, ketika kita ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi diri kita, apalagi dalam masa-masa ini kita diuji dengan penyakit ya yang kita kenal semua, maka banyak membaca perlindungan, doa-doa perlindungan, zikir-zikir yang berupa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat disampaikan pada pertemuan siang hari ini. Ya, mohon maaf ya ketika tidak sesuai dengan jadwal kita berada sholihin. Ya, saya anggap tadi libur, tapi qadarullah tetap berlangsung kajiannya. Ya, wallahu a'lam.